Halo kakak-kakak semua, aku mau nunjukin lagi cara cast on pakai long tail cast on ya. Jadi pertama kita tuh harus nyediain panjang ekornya. Nah, salah satu trik untuk mengukur berapa sih panjang ekor yang kita butuhkan itu supaya nggak kurang. Pertama kita lilitin dulu nih, siapin ya needle-nya di tangan kanan, benangnya di tangan kiri, terus sama kita dililit sebanyak cast on yang kita mau. Soalnya kan di pattern itu ada 47. Nah, 47 itu bisa kakak lilit 47 kali. Soalnya kayak apa? 1 2 3 4 5 6 terusnya sampai 47. Atau misalnya dibikin, aku tuh biasanya bikin per 10, nanti tinggal di kali lipat gitu. Saya aku bikin 10 nih, udah ini 2 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah udah 10 nih, terus aku lepas. Nah, berarti untuk 10 stitch itu aku kira-kira butuh segini. Nah, tinggal kita cast onnya mau 47, dibulatin aja jadi 50, berarti kita butuh 5 kali. Ini double gini ya. Ini berarti 2 3 4 5. Nah di sini nih. Berarti kita butuh panjang ekornya tuh segini banyak untuk cast on 47. Nah, di sini tuh bisa kakak bikin slip knot. Ini ya, biar tahu oh di sini. Atau kalau aku biasanya langsung aja nggak dibikin slip knot, nanti tinggal dibelit gitu. Nah, posisinya yang ekor ini nih, benang yang ekor nih ada benang yang nyambung ke badannya, yang kita badan ya. Ini ke badannya kita taruh di depan kita. Terus yang ini, yang ekor ini kita taruh di sini, di belakang sini. Nah, terus posisinya gini. Yang ini, yang ekor ditaruh di jempol, yang ke badan ditaruh di telunjuk. Ya gini. Nah, gini ya. Gini. Nah, tinggal yang ini ditahan nih, supaya dia nggak kendor gini. Ditahan pakai ini. Kita ambil needle-nya, terus masukin dari sini, putar. Nah, ini bisa juga di slip knot kayak tadi, tapi kalau aku lebih suka begini. Ini preference masing-masing aja ya, enaknya yang mana. Ini begini. Nah, sekarang langkah pertama ini dihitung cast on pertama ya, cast on satu stitch. Nah, sekarang berarti kita yang kedua. Nah, kita lihat di sini kan ada 2 ya, yang di jempol itu ekor, yang di telunjuk itu badan. Kita mulai dari ekor, kita ambil yang bawah sini, diambil dari bawah ke atas, dah langsung ke telunjuk yang ini, dari atas ke bawah ini, masukin ke antara sini nih, ke sini, ke bawah sini, slip, tarik lagi ya. Gak fokus. Oke. Nah, lagi ya, dari ekor nih, yang ini tarik, ambil dari bawah ke atas gini, ke telunjuk, dari atas ke bawah, ke kolongnya sini, ke sini.
ini ya, jempolnya dilepas, tarik, bukan jempolnya dilepas ya, maksudnya benangnya dilepas dari jempolnya ya, gitulah. Nah gitu terus sampai dapat 47. Ini baru ada 3. Sekali lagi ya, slow mo, mode slow mo ya, dari bawah ke atas, dari ekor ya, nih dari bawah ke atas, langsung ke telunjuk, dari atas ke bawah, terus masukin ke sini, terus dari jempol dilepas, yang di jempol dilepas, tarik, slep, ada 4 gitu. Nah sebenarnya ini bisa kalau tadi kan aku bilang posisi yang ekor itu menghadap ke kita, yang badan ada di sini, tapi bisa kalau misalnya mau dibalik, tapi lebih aman itu ekor itu ngadep ke kita. Kenapa? Karena nih kita perhatiin baik-baik ya, kalau kita mau kita kan cast on mulai dari ekor ya, ngambilnya dari sini, ngambil dari yang di jempol, terus ke telunjuk ya, perhatiin ya, nih yang di telunjuk dari atas ke bawah, terus kita ke sini. Nah kita lihat nih, benang yang stay, yang nyantol di needle itu yang dari telunjuk nih, yang ini ya. Kalau yang dari jempol nanti kita lepas, ngikatnya di bawah, dia posisinya ada di bawah needle, yang ngikat di sini. Sedangkan yang melilit di needle itu yang dari telunjuk. Nih ya, sekali lagi kita perhatiin ya, dari bawah ke atas, ini dari yang jempol ya, terus kita ke telunjuk, dari atas ke bawah, terus masukin ke sini. Nah kelihatan ya, yang nyantol di sini, yang nyantol di needle itu dari telunjuk, yang ngikat di bawah dari jempol. Nih benang yang ngikat di bawah ini dari jempol. Nah berarti logikanya benang yang terpakai untuk untuk jadi stitch di needle ini, dia lebih panjang ketimbang yang ngikat di bawah ya. Jadi kita butuh lebih banyak benang di bagian telunjuk daripada benang di bagian jempol, karena dia posisinya melilit si needle ini, bukan mengikat di bawah. Kalau misalnya posisi yang ekor ini kita taruh di telunjuk, berarti nanti benang yang ini akan lebih cepat habis ketimbang yang ini, karena ya tadi untuk melilit ini si proporsi benangnya itu lebih panjang ketimbang yang untuk ngikat di bawah sini. Makanya kenapa si ekor ini lebih baik ditaruh di jempol, posisinya ada di jempol, karena kita cuma butuh kalau misalnya ternyata benang kita kurang, walaupun tadi sudah dililit, tadi kan kita udah ngukur ya, udah kita lilit, tapi ternyata kurang, si benangnya masih kurang. Nah untuk menghindari itu, posisi si ekor itu ditaruhnya di jempol gitu. Alasan kenapa si ininya ditaruh di jempol, yang badannya ditaruh di telunjuk gitu. Kira-kira gitu untuk cast on itu sebenarnya modelnya macam-macam ya. Ada aku udah nggak hafal namanya, tapi adalah beberapa. Ada juga cast on untuk khusus untuk kalau mau bikin ribbing supaya si edge-nya ini, si pinggirnya ini lebih rapi. Tapi nanti aja kita belajar itu. Ini tuh basic cast on yang banyak banget dipakai di project manapun. Ibarat tuh kayak
kayak kalau di crochet itu kan ada yang namanya kita bikin chain, atau misalnya foundation apa tuh yang nggak mulai dari chain tapi langsung ke stitchnya gitu, langsung jadi. Aku nggak terlalu hafal namanya sih tapi kan ada yang gitu. Nah berarti kan sebenarnya untuk memulai ngerajut itu kita bikin fondasi itu macam-macam ya bentuknya. Di knitting pun sama, ini tuh ibarat kita bikin chain gitu. Umumnya, lazimnya yang banyak orang pakai, yang banyak diajarkan ke pemula itu pertama yang ini. Nanti ada kita apa namanya, Mobius cast on, ada tubular cast on, ada ya itulah namanya tuh banyak gitu ya. Nanti sama tips ini nih satu lagi supaya cepet nih ya, kakak bisa lihat aku tuh nariknya nggak panjang begini, tapi pendek di sini. Kenapa? Ini buat nyingkat waktu, karena ngontrolnya lebih gampang gitu. Kalau misalnya panjang begini nih, untuk ngambilnya aja lama, nggak apa namanya ya sah-sah aja, cuman nggak bisa seluas kalau misalnya pendek. Ini kalau pendek gini ya, kita bisa lebih cepat nih, kontrolnya lebih gampang, ngaturnya lebih gampang, nariknya lebih cepat. Jadi nanti kalau misalnya udah lancar, pendek aja begini. Tapi kalau misalnya aduh nggak belum kelihatan nih harus ngambil yang mana, takut belibet, yang apa panjangin aja dulu. Yang penting bener. Soal knitting itu bukan cepet apa enggaknya ya, tapi soal bener dan rapihnya. Kalau cepet tapi nggak bener atau nggak rapih sama aja. Jadi jangan ngejar cepetnya dulu, yang penting bisa dulu, yang penting bener dulu. Habis bener baru rapi, habis rapi baru cepet gitu. Dan kalau misalnya apa namanya misalnya nih kayak aku dari tadi cash on nggak aku hitung nih, terus ternyata aku kelebihan, ya udah pretelin aja nih sampai misalnya segini nih, aku cuman butuh segini kelebihan, pretelin aja dah, terus nggak harus bongkar semua, hanya bongkar yang ininya aja gitu. Nah untuk cash on segini, nanti kita lanjut ke ribbing ya.